pasukan Romawi tak kuasa menahan gempuran muslimin di wilayahnya sendiri. Dengan kekuatan penuh, kaum muslimin di bawah pimpinan khalifahnya sendiri berhasil memenangi peperangan besar di wilayah Romawi Timur. Benteng Saf-Saf yang kokoh akhirnya jatuh pada tahun 181 Hijriah. Tak ada jalan lain bagi Romawi Timur selain berdamai dan membayar upeti setiap tahun kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Inilah salah satu jihad yang selalu dilakukan Khalifah Abbasiyah yang adil dan bijaksana. Dia sendiri yang turun memimpin pasukan untuk meninggikan kalimah Allah dari hinaan bangsa Romawi. Dialah Harun Ar-Rasyid. Satu bukti besar bahwa muslimin pernah hadir dengan kebesarannya. Muslimin bukan bangsa yang dihinakan, bukan bangsa yang diintimidasi atau bangsa yang dikecilkan. Dan saat itu hadir dan pasti akan hadir kembali, syaratnya satu. Ketika masyarakat dipimpin oleh seperti Harun Ar-Rasyid kekuatannya, dan Harun Ar-Rasyid adalah pemimpin dan masyarakat yang sama dalam kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Harun Ar-Rasyid lekat dengan nama Abu Nawas dalam kisah Alfu Lailah wa Lailah atau kisah 1001 malam. Sosok yang digambarkan sebagai raja glamor yang senang dengan minuman keras. Kisah-kisahnya penuh dengan peristiwa ajaib yang justru mirip dengan kisah-kisah legenda dari Persia atau India. Yang sering jadi masalah adalah ketika literatur sejarah tentang Harun Ar-Rasyid itu dibaca dari buku Al-Aghani karya Abul Faraj Al-Asfahani, kemudian juga karya sastra yang sebenarnya hanya sebuah sastra dan tokohnya adalah Harun Ar-Rasyid, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan 1001 malam, Alfu Lailah wa Lailah. Sampai Baghdad dikenal sebagai sebuah kota namanya kota 1001 malam. Dan kisah tentang 1001 malam adalah kisah yang sering kali dipasarkan oleh para pemikir barat hari ini untuk menggambarkan keadaan Baghdad di masa Harun Ar-Rasyid. Ini tidak benar. Sekali lagi bahwa majelisnya Harun Ar-Rasyid adalah majelis ilmu, majelis iman, majelis para ulama, majelis para ilmuwan. Tidak mungkin masuk mereka-mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil kalau kemudian digambarkan Harun adalah seorang yang berpesta pora, dikelilingi oleh para wanita, atau dia bermabuk-mabuk dengan yang lain, atau menerima tadi Abu Nawas dengan syair-syair hinanya yang memuji khamr dan seterusnya. Sebuah gambaran kehidupan yang bertolak belakang dari catatan sejarah tentang kebesaran kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kekhalifahan yang berhasil mengantarkan kaum muslimin pada puncak kejayaannya, bahkan menjadi salah satu negeri adidaya di dunia pada abad ke-8 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah lahir tahun 132 Hijriah atau abad ke-7 Masehi setelah berhasil menundukkan kekhalifahan Umayyah di Damaskus yang memimpin muslimin hampir satu abad. Abbasiyah sendiri merujuk pada keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pusat pemerintahan kemudian berpindah ke Baghdad, Irak. Nama lengkapnya Harun bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur. Dari garis keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pada 763 Masehi di Rey, Iran. Ibunya bernama Heizuran, seorang wanita sahaya dari Yaman yang dimerdekakan dan dinikahi Al-Mahdi. Sang ibu sangat berpengaruh dan berperan besar dalam kepemimpinan Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim.
Sejak belia, Harun ar-Rasyid ditempa dengan pendidikan Islam dan pemerintahan di lingkungan istana. Sebagai putra mahkota kedua setelah Musa al-Hadi, sejak kecil hingga remaja, Harun ar-Rasyid belajar ilmu pemerintahan pada Yahya al-Barmaki, seorang Persia yang dekat dan banyak membantu kekhalifahan Abbasiyah. Ia begitu dekat dengan para sastrawan, termasuk Abu Nawas. Sekalipun tak sepopuler sastrawan Baghdad lainnya, Abu Nawas tercatat sebagai sastrawan yang pernah mewarnai kehidupan Harun ar-Rasyid. Namun di balik kecerdasannya dan kesenangannya dengan ilmu pemerintahan dan sastra, sejumlah ulama besar tercatat telah menempa seorang Harun ar-Rasyid, termasuk Imam Malik. Ini adalah orang besar dalam sejarah Islam, Imam Darul Hijrah, pemimpin imam di kota Madinah saat itu. Dan Imam Malik kita tahu dengan karya-karya besarnya, bahkan dari beliaulah lahir pemikiran-pemikiran fikih yang belakangan dikenal dengan mazhab Maliki. Dikirimlah Harun ar-Rasyid ini oleh sang ayah untuk pergi jauh-jauh dari Baghdad ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Duduk di sana, majelis ilmunya, belajar fikih, belajar hadis. Jadi guru besar fikih dan hadis untuk Harun ar-Rasyid adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Untuk itulah nanti ketika Harun ar-Rasyid menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah, dia sangat hormat kepada Imam Malik dan kepada semua karya-karya gurunya tersebut. Dan saat itulah maka nanti Harun ar-Rasyid akan menjadikan gurunya sebagai salah satu panduan di dalam memimpin negara. Sang kakak, Khalifah Musa al-Hadi, yang berniat mengangkat putranya sendiri sebagai putra mahkota, nyaris menutup kesempatan Harun menjadi khalifah. Namun kehendak Allah justru mengantarkan Harun pada takdirnya. Setelah 1 tahun sang kakak memimpin Muslim, ia wafat. Maka pada tahun 170 Hijriah, Harun ar-Rasyid yang saat itu baru berusia 20 tahun dibaiat menjadi Khalifah Abbasiyah yang kelima. Ada hal yang menarik besar yaitu buat kita adalah bahwa di 170 Hijriah itu usia Harun ar-Rasyid baru 20 tahun. Jadi kurang lebih sekitar 20 tahun. Karena dia lahir pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun 170 dia dibaiat, artinya dia memimpin sebuah wilayah yang besar itu di usia 20 tahun. Dan Harun ar-Rasyid saat itu sudah menikah, kemudian sudah memimpin di usia 20 tahun. Dan mari kita pikirkan hari ini tentang usia kita, berapa usia kita dan apa karya kita. Untuk kita membandingkan, kalau kemudian ternyata tidak sama, maka kita wajib bertanya, mengapa mereka bisa dan kita tidak bisa? Jawabannya hanya satu, bahwa karena mereka masih berpegang pada pendidikan yang Islami. Pada tahun 187 Hijriah, Romawi yang sebelumnya telah ditundukkan Harun ar-Rasyid berkhianat dan membatalkan perjanjian secara sepihak. Nakfur, Raja Romawi yang menggantikan Ratu Erin, bahkan meminta pada Khalifah Harun untuk membayar upeti dan mengembalikan jizyah atau upeti perlindungan yang sebelumnya dibayarkan pada muslimin. Inilah yang membuat Khalifah Harun mengumumkan jihad dan ia sendiri memimpin pasukan melawan Romawi. Laqad sadaqa ar-rasul hina qala la fadla li'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bit-taqwa. Wa taqwa Allah ta'atuhu. Wa ahabbu at-ta'ati ila Allah wa rasulih iqamatu sha'air dinihi wal jihad fi sabilihi. Fajahidu وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. Pasukan Romawi yang sempat menyerang sejumlah wilayah perbatasan dan menjadikan warga sebagai tawanan tak kuasa menghadapi gempuran muslimin.
kalah direbut dan seluruh tawanan muslimin berhasil dibebaskan. Harun ar-Rasyid kembali memberikan rasa aman pada muslimin. Inilah semangat jihad yang menyala di hati Khalifah Harun ar-Rasyid. Sejarah mencatat, di sela mengurus pemerintahan muslimin, Harun ar-Rasyid menyelanya dengan jihad dan haji. Jika negeri dalam kondisi aman, ia akan menunaikan ibadah haji dengan membiayai ratusan ulama dan fakir miskin. Harun ar-Rasyid tidak hanya seorang pemimpin yang berada di balik layar. Dia langsung turun bahkan ke medan jihad. Bahkan langsung memimpin jihad. Di antara yang dia lakukan saat memimpin, di antaranya adalah ketika memimpin perang besar untuk menaklukkan kota Hirqalah yang ada di bawah Romawi. Dikarenakan pemimpin mereka yang angkuh itu, maka langsung Harun ar-Rasyid yang hadir. Dan setelah perang itu Harun ar-Rasyid punya satu semacam tutup kepala atau topi yang ditulis di topi itu tulisannya adalah Ghazi wa Hajj atau Ghazi Hajj. Jadi jihad dan haji. Maka dari itulah konsepnya Harun ar-Rasyid adalah kalau tahun ini dia jihad, tahun depan dia haji. Begitu seterusnya. Tetap nyala bahwa semangat dalam dirinya untuk terus berjihad, apalagi setelah dia mendengar hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang-orang yang syahid fisabilillah akan berharap dia setelah terbunuh syahid akan terharap dia hidup lagi, kemudian terbunuh lagi, hidup lagi, terbunuh lagi. Karena begitu nikmatnya mati syahid. Itulah yang membuat Harun ar-Rasyid tergerak bahwa saya harus ikut kalau begitu dalam jihad ini. Banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok khalifah besar muslim ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Ia kerap mengundang para tokoh informal dan profesional ke istana untuk mendiskusikan berbagai masalah. Aba Sulaiman, أعطي هذا العالم بوزن كتبه ذهبا. بورك فيك يا أمير المؤمنين، وإذا أذنت لي فلينفق هذا المال على من ينسخ ما كتبت لينتفع به الناس من بعدنا. وأمرنا بإنشاء دار للنساخين والوراقين وأرباب القلم لينسخوا كل ما كتبه قلم من قبلنا وليترجموا ما كتبه غيرنا من الأمم في لغتهم. نفع الله بك الأمة في يومها وغدها وأرشدك إلى الخير وأرشد بك، ولا عجب أن لقبك سلفك الصالح هارون الرشيد. Harun ar-Rasyid begitu menghargai setiap orang. Itulah salah satu yang membuat masyarakat dari berbagai golongan dan status amat menghormati, mengagumi, dan mencintainya. Harun ar-Rasyid menjadi pemimpin yang mengakar dan dekat dengan rakyatnya. Setiap kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan Harun ar-Rasyid, ia selalu mengonsultasikannya pada para ahli ilmu. Satu di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala begitu mengagumkan di mata Harun ar-Rasyid, begitu hormatnya walaupun usia sama. Ini orang yang mengerti bahwa ahli ilmu agama ditempatkan oleh seorang pemimpin di atas dirinya, bukan seorang ahli agama yang ada di bawah kepemimpinan. Karena dengan itulah maka ahli agama akan bisa memberikan teguran kepada seorang pemimpin kalau salah. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap memberikan nasihat, seringkali Harun ar-Rasyid memberikan uang begitu pulang. Tapi yang perlu diketahui bahwa diterima oleh Imam Syafi'i, tapi ditebarkan sepanjang jalan, diberikan pada siapapun yang dia temui, sampai di rumah tidak satu dinar pun dia pegang. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Supaya dia bisa menjaga kenetralan dirinya. Sah, uang itu halal, pemberian. Tetapi inilah ulama dahulu dan beginilah pemimpinnya. Seorang ulama yang menjaga kenetralan dirinya dalam memberikan fatwa ilmu, dan seorang pemimpin negara yang tunduk kepada syariat Islam yang disampaikan oleh para ahli ilmu. Sampai Harun ar-Rasyid suatu hari berkata bahwa aku berharap
mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti kau, wahai Syafi'i, di dalam keluarga besarku. Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Di masa kepemimpinannya terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang pesat yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah, perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar di dunia. Selalu inilah yang menjadi kunci besar sebuah negeri. Negeri muslim akan hadir kebesarannya ketika mereka menghormati ahli ilmu. Kalau ahli ilmu adalah sekelompok orang yang terbuang, maka negeri itu tidak akan muncul kebesaran. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Harun ar-Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. قيدوه في أغلال أطماعه. Tanpa ragu-ragu, Harun ar-Rasyid memecat dan memenjarakan Yahya al-Barmaki yang diangkatnya sebagai Perdana Menteri. Harta Yahya senilai 30,87 juta dinar hasil korupsi disita dan dikembalikan ke kas negara. Itu sebabnya muslimin hidup dalam gelimang kesejahteraan. Tercatat di masanya, sedikit orang yang hidup kekurangan. Pada masa itu, sangat sulit mencari orang yang akan menerima zakat, infak, serta sedekah karena tingkat kemakmuran yang merata. Untuk membuktikannya, tak jarang Harun ar-Rasyid melakukan penyamaran di malam hari untuk menyelidiki secara langsung kondisi masyarakatnya. Sama seperti yang dilakukan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Upaya-upaya yang dilakukan Harun ar-Rasyid berhasil mengantarkan Baghdad menjadi kota peradaban paling maju di dunia. Kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan saat itu adalah merupakan kota terbaik di dunia saat itu, kota terbesar, kota yang sangat ramai, kemudian semua fasilitas, infrastruktur, masyarakat, menjadi kota pusat peradaban dunia. Kota terbaik yang ada di muka bumi. Hanya ada satu kota yang bisa menyainginya, yaitu Cordoba, yang saat itu juga muslimin yang punya, yang di bawah kepemimpinan masyarakat atau dinasti Bani Umayyah yang telah berlari ke arah Andalus. Maka saat itu dua kota besar yang ada, di timur ada Baghdad dan di barat ada Cordoba, dan dua-duanya adalah dua kota yang dimakmurkan oleh muslimin. Beginilah seharusnya muslimin ketika memimpin sebuah kota, maka dia memakmurkannya hingga menjadi kota nomor 1 di dunia. Tahun 193 Hijriah, Harun ar-Rasyid berangkat memimpin perang Tus di wilayah Khurasan. Dalam perjalanan ke medan jihad, Harun ar-Rasyid wafat di usia 43 tahun. Tahun memimpin kaum muslimin, Harun ar-Rasyid berhasil mengantarkan muslimin pada puncak kemajuannya. Apa yang telah ditorehkan dalam hidupnya menjadi teladan yang mahal bagi dunia. Rahimahullah Harun ar-Rasyid.